Nasi sisa dan kentang yang tidak disimpan dengan benar bisa berubah menjadi racun mematikan dalam hitungan jam di kulkasmu. Ini bukan main-main. Sebuah pesta makan yang ceria bisa berakhir di UGD. Bahkan nyawa bisa melayang. This area here indicates the pneumothorax, where air has entered the pleural cavity, causing the lung to collapse partially. Halo teman-teman, saya Dr. Wani. Banyak dari kita sering menyepelekan hal ini. Habis makan, sisa nasi atau kentang dibiarkan dulu di meja makan, baru nanti dimasukkan kulkas. Atau memasukkannya ke kulkas saat masih panas. Hati-hati, disinilah biang keladinya bersembunyi. Bakteri bernama Bacillus cereus. Bakteri ini istimewa, dia bisa membentuk spora yang tahan panas, artinya dia tidak mati saat makanan dimasak. Saat makanan seperti nasi atau kentang yang mengandung spora ini dibiarkan pada suhu ruang, bahkan hanya sebentar, spora akan bangun dan mulai berkembang biak. Mereka menggandakan diri sangat cepat. Hanya dalam 2 jam, jumlahnya bisa melimpah ruah dan mulai menghasilkan racun berbahaya. Racun inilah yang menyerang sistem pencernaanmu. Kamu akan merasakan mual hebat, muntah yang tak tertahankan, nyeri perut melilit, dan diare parah. Ini bukan lagi keracunan biasa, ini bisa sangat gawat. Apalagi untuk anak-anak, lansia, atau orang dengan daya tahan tubuh lemah. Jangan pernah sepelekan bahaya ini. Mualnya bukan main-main. Kamu akan merasa perut bergejolak hebat. Lalu, tiba-tiba muntah proyektil, sangat kuat, tak terkendali. Ini pertanda tubuhmu sedang mati-matian berusaha membuang racun Bacillus cereus yang sudah menyerang. Diare bukan diare biasa. Ini diare persisten yang tak henti-hentinya menguras cairan dan elektrolit tubuhmu. Kram perutnya hebat, melilit, sampai kamu sulit bergerak. Suhu tubuh juga bisa naik tinggi, demam. Ini semua respons gawat darurat tubuhmu dalam melawan toksin mematikan itu. Muntah dan diare yang terus-menerus ini sangat berbahaya. Tubuhmu akan kehilangan banyak cairan penting. Dalam hitungan jam, kamu bisa mengalami dehidrasi berat, bibir kering, mata cekung, lemas tak berdaya. Untuk anak-anak kecil, para lansia, atau mereka dengan daya tahan tubuh lemah, dehidrasi ini bisa fatal. Ginjal mereka bisa rusak, organ-organ vital lain terganggu. Mereka tidak punya cadangan cairan sebanyak kita. Kekuatan tubuh mereka untuk melawan racun ini terbatas. Kondisi ini gawat darurat, butuh penanganan medis segera. Jangan pernah menunda, sedetik saja bisa berarti nyawa. Jadi, siapa dalang di balik semua kekacauan ini? Dialah Bacillus cereus. Bakteri ini bukan bakteri asing. Dia sangat umum, ada di mana-mana, terutama di tanah. Saat kamu membeli beras atau kentang mentah, kemungkinan besar bakteri ini sudah ada di sana, menempel di permukaannya. Nah, ini bagian paling mengerikannya. Bacillus cereus punya strategi bertahan hidup yang luar biasa. Dia bisa membentuk semacam perisai pelindung yang disebut spora. Spora ini sangat-sangat tahan panas. Jadi saat kamu masak nasi sampai mendidih pun atau rebus kentang, spora ini tidak akan mati. Mereka hanya tidur. Tapi saat nasi atau kentang matang itu dingin, apalagi dibiarkan di suhu ruang terlalu lama, spora-spora ini bangun. Mereka aktif. Mereka mulai berkembang biak, cepat sekali. Dan disinilah petaka dimulai. Saat berkembang biak, bakteri Bacillus cereus ini akan memproduksi racun. Ya, racun mematikan. Racun inilah yang kemudian menyerang tubuhmu, menyebabkan semua gejala parah yang tadi Dr. Wani jelaskan. Mual, muntah, diare, demam. Ingat, bukan bakterinya yang langsung membuatmu sakit parah, tapi racun yang mereka hasilkan. Toksin inilah musuh utamamu. Tapi ada satu titik kritis yang sering kita abaikan. Sebuah jendela beracun yang bisa mengubah nasi atau kentangmu jadi bom waktu di dapur. Banyak yang mengira kulkas itu penyelamat. Padahal kalau salah, kulkas justru bisa jadi tempat penyimpanan racun. Ya, kamu tidak salah dengar. Kunci utama ada di zona bahaya suhu.
Ini adalah rentang suhu antara 5 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Di suhu inilah bakteri Bacillus cereus yang tadi tidur setelah dimasak akan bangun. Mereka akan berpesta, berkembang biak dengan sangat cepat dan mulai memproduksi racun-racun mematikan dalam hitungan jam. Makanya, ini penting sekali. Setelah nasi atau kentang matang, jangan pernah kamu biarkan di suhu ruang lebih dari 1 jam. Idealnya begitu. Maksimal banget 2 jam. Lewat dari waktu itu, walaupun nanti kamu masukkan kulkas, racunnya sudah terbentuk. Kamu sudah kalah dari si bakteri. Kulkas memang bisa memperlambat pertumbuhan bakteri selanjutnya, tapi racun yang sudah ada tidak akan hilang. Jadi kamu makan nasi dingin dari kulkas, tapi sebetulnya kamu sedang makan racun. Ini kenyataan pahitnya. Mitos kulkas aman seketika terbongkar kan? Kulkas itu hanya aman jika kamu memasukkan makanan sebelum melewati jendela beracun ini. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Karena setelah racun itu terbentuk, mereka langsung bekerja. Menyerang tubuhmu dari dalam. Ada 2 jenis racun utama dari Bacillus cereus ini. Pertama, racun pemicu muntah, namanya cereulide. Racun ini sangat cepat. Begitu masuk ke sistem pencernaan, dia langsung mengirim sinyal darurat ke otakmu, ke pusat muntah di otak. Langsung membuatmu mual hebat, lalu muntah tak terkendali. Tubuhmu dipaksa membuang segalanya, seolah ada alarm bahaya paling tinggi. Tapi itu baru permulaan. Kedua, ada racun penyebab diare. Ini lebih mematikan. Racun seperti hemolisin BL dan enterotoksin ini adalah perusak sejati. Mereka menargetkan sel-sel pelapis usus kecilmu, membentuk lubang-lubang mikroskopis, merusak integritas dinding ususmu. Akibatnya fatal. Ususmu jadi bocor. Cairan dan elektrolit penting dari tubuhmu malah ditarik keluar masuk ke dalam usus, membuatmu diare hebat, kehilangan banyak cairan. Tubuhmu meradang. Kamu jadi lemas, dehidrasi parah, elektrolit hilang drastis. Ini bukan sekadar sakit perut biasa. Ini adalah serangan kimiawi yang bisa berujung fatal jika tidak segera ditangani. Cepat, mematikan. Jangan pernah remehkan. Tapi tunggu dulu. Ancaman racun ini tidak sama untuk semua orang. Ada kelompok yang jauh lebih rentan. Bagi mereka, racun ini bukan sekadar bikin sakit, tapi bisa jadi malapetaka, fatal. Siapa mereka? Bayi, balita, anak-anak kecil. Sistem imun mereka belum sempurna, belum sekuat kita orang dewasa. Mereka belum punya benteng pertahanan yang mumpuni melawan serangan racun Bacillus cereus ini. Lalu ada lansia, orang tua kita. Daya tahan tubuh mereka sudah menurun. Fungsi organ tidak seoptimal dulu. Toksin sedikit saja bisa memicu reaksi berantai yang menghancurkan. Diare dan muntah hebat pada lansia, itu langsung menguras cairan, mengacaukan elektrolit tubuh mereka dalam hitungan jam. Bisa berujung syok, bahkan henti jantung. Terakhir, mereka yang punya sistem imun lemah, penderita HIV, pasien kemoterapi, orang dengan penyakit autoimun. Tubuh mereka sudah sibuk melawan penyakit lain. Racun dari nasi sisa ini adalah pukulan telak yang tak sanggup mereka tahan. Kerusakan sel usus yang tadi saya jelaskan, pada kelompok ini itu bisa memicu peradangan sistemik yang tidak terkendali. Dehidrasi pada bayi bisa sangat cepat, menyebabkan kegagalan organ. Pada lansia, keseimbangan elektrolit yang terganggu bisa memicu aritmia jantung. Ini bukan lagi soal sakit perut, ini adalah ancaman nyata pada kehidupan. Kamu harus paham ini, kamu harus lindungi mereka. Jangan sampai nasi sisa dan kentang dingin jadi penyebab kehilangan orang terkasih. Ini serius. Jadi, bagaimana kita melindungi mereka dari ancaman mematikan ini? Bagaimana cara kita menghentikan racun ini sebelum sempat beraksi? Waktu adalah segalanya. Ingat baik-baik, begitu nasi atau kentang selesai dimasak, jangan biarkan terlalu lama di suhu ruangan. Maksimal 1 jam, paling lambat 2 jam, makanan itu harus segera masuk kulkas. Ini protokol wajib. Mengapa? Karena Bacillus cereus adalah bakteri oportunistik. Dia menunggu di zona bahaya.
yaitu suhu antara 4 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius untuk berbiak. Semakin lama di zona ini, semakin banyak toksin yang diproduksi. Untuk pendinginan, gunakan wadah dangkal, bukan wadah besar dan tebal. Ini krusial. Wadah dangkal membantu panas cepat keluar, menurunkan suhu makanan di bawah 4 derajat Celcius secepat mungkin, menghambat pertumbuhan bakteri. Kalau disimpan terlalu tebal, bagian tengahnya akan tetap hangat lama, menciptakan surga bagi bakteri. Jika kamu ingin menyimpan lebih dari 2-3 hari, langsung bekukan saja. Itu cara paling aman. Dan saat kamu akan mengonsumsinya lagi, panaskanlah sampai benar-benar panas mengepul. Pastikan suhu internalnya mencapai minimal 74 derajat Celcius. Panas yang merata ini akan membunuh sisa bakteri vegetatif yang mungkin bertahan dan mencegah toksin berkembang. Satu hal lagi, jangan pernah memanaskan kembali makanan yang sudah dipanaskan. Cukup sekali saja. Sisa yang sudah dipanaskan sebaiknya dibuang. Dengan disiplin ini, kamu memutus rantai bahaya. Kamu menjaga kesehatan keluarga, terutama mereka yang paling rentan. Tapi bagaimana jika terlanjur terjadi? Jika racun itu sudah beraksi dalam tubuh kamu? Jangan panik, tapi dengarkan ini baik-baik. Ini krusial. Prioritas utama, hidrasi. Tubuh kamu akan kehilangan banyak cairan dan elektrolit melalui diare dan muntah. Itu respon alami tubuh membuang toksin, tapi risikonya fatal jika dehidrasi parah. Minum cairan oralit atau air mineral sedikit demi sedikit, tapi sering. Jangan langsung banyak, karena bisa memicu muntah lagi. Ini membantu mengganti yang hilang. Istirahat total, beri waktu tubuh melawan. Tapi ada batasnya. Kapan harus lari ke rumah sakit? Kapan ini sudah jadi kondisi gawat darurat? Ini tanda-tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan sedetik pun. Jika muncul demam tinggi, di atas 39 derajat Celcius. Jika diare berdarah, atau fesesmu sangat hitam, itu tanda kerusakan serius di pencernaan. Jika kamu melihat tanda-tanda dehidrasi parah, mata cekung, kulit sangat kering, lemas tak berdaya, atau bahkan buang air kecil sangat sedikit, ini bahaya besar. Terutama pada bayi atau lansia, mereka sangat rentan. Jika mereka tampak lesu abnormal, ubun-ubun cekung pada bayi, atau bingung pada lansia, segera cari bantuan medis. Jangan tunda. Toksin Bacillus cereus bekerja cepat. Setiap menit berharga. Jangan biarkan kondisi ini memburuk. Kesehatanmu dan keluarga adalah prioritas utama. Saya Dr. Wani, sehat itu cantik. Ingat baik-baik, racun Bacillus cereus itu tak terlihat, tak berbau. Dia bersembunyi di nasi sisa, di kentang olahan, di makanan yang sering kita anggap aman. Hanya dalam hitungan jam, dari kulkas, ia bisa mengubah hidangan biasa jadi ancaman fatal. Ini bukan cerita menakutkan, ini fakta medis. Bakteri ini mengeluarkan toksin yang merusak usus kamu, memicu muntah hebat dan diare parah yang cepat menguras cairan tubuh. Dehidrasi bisa membunuh, apalagi pada anak-anak dan lansia. Jangan sepelekan tanda-tanda kecil. Pencegahan dimulai dari kamu, mulai dari dapur kamu. Jangan biarkan nasi atau kentang dingin lebih dari 1 jam di suhu ruang. Dinginkan segera. Panaskan kembali sampai benar-benar mendidih. Jika ragu, buang saja. Lebih baik rugi sedikit makanan daripada rugi nyawa. Informasi ini sangat penting. Kamu harus tahu dan orang-orang di sekitarmu juga harus tahu. Bagikan video ini, sebarkan kesadaran ini. Jangan sampai ada lagi korban. Jangan sampai ada lagi penyesalan karena ketidaktahuan. Pengetahuan ini adalah perisai paling ampuh untuk melindungi diri dan orang-orang yang kamu cintai dari bahaya tersembunyi yang mematikan ini. Jaga diri, jaga keluarga. Ini bukan hanya tentang makanan, ini tentang kehidupan. Saya Dr. Wani, sehat itu cantik. This area here indicates the pneumothorax, where air has entered the pleural cavity, causing the lung to collapse partially.